Halo pemirsa, kembali lagi dalam spesial dialog bersama saya Julita Tlomanua. Program yang akan membahas isu-isu spesial dan juga tema spesial tentunya. Dan inilah spesial dialog selengkapnya. Pemirsa, harga minyak dunia yang masih menunjukkan tren kenaikan sejak awal tahun ini semakin menambah kos BBM di berbagai negara termasuk Indonesia. Pemerintah mencoba untuk menjaga stabilitas harga dengan menambah alokasi anggaran subsidi dalam APBN dari semula Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Semenjak menjadi oil net importing country pada awal tahun 2000-an, Indonesia selalu dihadapkan pada kenyataan pahit tentang fluktuasi harga BBM di pasar internasional yang memaksa pemerintah dari tahun ke tahun selalu menyisihkan subsidi dalam jumlah besar pada APBN untuk mengkompensasikannya. Sejak tingkat PPKM diturunkan seiring dengan keberhasilan pemerintah menangani dan mengendalikan pandemi COVID-19, permintaan dan konsumsi energi terus meningkat untuk menyuplai kebutuhan konsumsi publik maupun sektor industri. Sebelum ekonomi nasional sepenuhnya pulih dari hantaman pandemi COVID-19, rantai pasok BBM dan komoditas pangan serta pupuk terkena imbas perang Rusia-Ukraina yang mulai meletus 24 Februari 2022 silam. Rantai pasok global mengalami disrupsi, mengakibatkan harga pangan dan energi meroket. Harga minyak melonjak hingga di atas $100, jauh melampaui asumsi APBN 2022 yang mematok harga minyak mentah Indonesia atau ICP di $63 per barel. APBN 2022 yang telah menyisihkan dana 502 triliun untuk keperluan subsidi dan kompensasi bagi BBM, gas dan listrik kembali mengalami tekanan berat. Jika pemerintah mempertahankan harga BBM dan gas bersubsidi, maka di 2023 harus ada tambahan lagi sebesar 198 triliun, sehingga total subsidi dan kompensasi akan mencapai sekitar 700 triliun. Di satu sisi, kemampuan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akibat dihantam pandemi COVID-19 menjadi pertaruhannya. Sebagai bantalan, pemerintah kemudian mengalokasikan bantuan sosial pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Ya pemirsa, pemerintah dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit apakah tetap mempertahankan harga BBM dan gas bersubsidi dengan konsekuensinya pada APBN sebagai instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi atau menyesuaikan harga dengan bantalan menambah bansos bagi masyarakat yang membutuhkan untuk meredam dampaknya. Bagaimana idealnya kebijakan subsidi BBM ini? Kita akan membahas ya pemirsa bersama dengan pemerhati isu-isu strategis yang juga adalah Duta Besar Indonesia untuk Australia periode 2003-2005 dan Tiongkok periode 2010 hingga 2013. Ada Pak Imron Khotan. Apa kabar Pak Imron? Baik, terima kasih undangannya. Oke, sehat ya Pak Imron, luar biasa sekali. Meskipun pada saat ini kita sebenarnya masih masa pandemi ya, tapi tentunya kita harus selalu sehat dan semangat. Iya, Pak Imron, kita sebagai negara net importer ya, tapi kita ada isu masalah pengelolaan BBM. Menurut Anda bagaimana ya pengelolaan BBM kita? Saya kira pengelolaan BBM kita ini memang harus dilakukan secara prudent ya. Tadi sudah disebutkan bahwa Indonesia adalah net importing country sejak awal tahun 2000-an. Jadi kita harus mengelola supply dan konsumsi kan. Ya. Nah sementara ini akibat dari tindakan-tindakan pemerintah yang cukup prudent, ekonomi kita sudah mulai bergeliat ya. Kegiatan ekonomi, konsumsi publik, industri meningkat. Oleh karena itu permintaan terhadap BBM ini meningkat juga. Ya. Tapi pada sisi lain ada konflik di Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan suplai minyak ke pasar global juga terganggu. Jadi memang ini ada suasana yang anomali ya, yang kita harus hadapi secara prudent.
Baik, apa yang kita hadapi sekarang sebenarnya ini akan menimbulkan efek-efek apa di jangka pendek ini, Pak Imron, menurut Anda? Jangka pendek barangkali pemerintah harus memikirkan bagaimana menyiapkan supply ya, stockage itu penting sekali. Dan memang rata-rata persediaan kita itu Pertalite sama biosolar itu kurang lebih 20 sampai 30 hari ya. Baik. Jadi dari segi supply sebenarnya kita aman, ya kita aman lah gitu. Tapi memang dari segi harga untuk mensubsidi ini itu tekanan terhadap APBN itu akan berat sekali. Sementara kita tahu APBN ini adalah instrumen untuk memutar ya roda perekonomian nasional. Jadi dia tidak hanya konsentrasi kepada subsidi. Iya. Dan masalah subsidi ini cukup menyita perhatian pemerintah juga ya, karena ini adalah masalah klasik yang dihadapi selama bertahun-tahun begitu. Dan kita belum bisa keluar ke situ. Kenapa sebenarnya penyebabnya? Ya, mungkin perlu penajaman ya. Dan beberapa hari ini kan kita mendengarkan pemerintah akan melakukan penajaman distribusi. Karena sebagian, barangkali 70-80% itu dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak ya. Ini saya kira bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena itu pemerintah kemudian menciptakan program ya yang namanya bantalan sosial itu ya, terdiri dari 3 elemen. Pertama adalah bantuan tunai langsung ya, 600.000 lah kurang lebih per kepala untuk keluarga yang prasejahtera. Dan kemudian untuk subsidi upah juga kira-kira 600.000 per pekerja per bulan, saya kira itu juga bagus. Dan kemudian ada subsidi 2% dari dana transfer umum ya untuk sektor transportasi, termasuk ojek. Saya sangat sangat terkesima gitu ya, karena ojek ini ternyata sudah menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari dan dianggap sebagai suatu kekuatan ekonomi. Gitu. Jadi subsidi 2% dari dana transfer umum itu saya kira tepat. Baik, nah untuk bantalan sosial ini apakah ini adalah suatu kebijakan yang tepat nantinya dan juga mungkin apakah lebih baik dan juga mungkin apa nih Pak Imron? Ya, itu jadi ada 2 track saya kira ya. Harus berjalan seiringan harus berjalan seiringan gitu. Yang pertama adalah mencoba menyesuaikan harga BBM bersubsidi yaitu Pertalite sama biosolar. Pada sisi lain bantalan sosial juga dijalankan. Jadi ini saya kira akan menciptakan stabilitas lah ya. Nah skema-skema yang tepat untuk situasi masyarakat Indonesia saat ini seperti apa Pak Imron menurut Anda? Agar memang untuk bantalan sosialnya bisa berjalan maksimal dan juga peninjauan terhadap harga BBM subsidi juga maksimal. Ya, saya kira kita berbicara mengenai perlunya stringent verification system. Ya, kita harus benar-benar memastikan bahwa yang menerima bantalan sosial itu, program bantalan sosial itu adalah orang-orang yang berhak. Gitu. Itu ya kuncinya. Nah, oleh karena itu tadi pagi saya juga membaca ya, mendapatkan berita bahwa sistem QRIS ya, digital system itu akan diterapkan sehingga tidak lagi seperti katakanlah pemilik mobil yang cc-nya di atas 1.500 bisa juga menggunakan sistem ini. Dengan sistem QRIS ini dia tidak bisa lagi karena di situ jenis mobilnya, cc-nya sudah dicantumkan begitu. Nah, itu satu. Yang kedua, untuk bantuan tunai langsung itu kan Kementerian Sosial bisa nanti menyediakan data by name, by address, sehingga dia tidak lagi pergi misalnya ke pihak-pihak yang tidak membutuhkan seperti kadangkala kita dengar di masa-masa lalu. Baik, nah ini salah satu kuncinya ternyata adalah masalah penguatan data. Nanti jadi bisa mengimplementasikan bagaimana kebijakan-kebijakan ke depannya. Dan kalau kita lihat situasi Indonesia kan saat ini dipengaruhi juga oleh banyak sentimen global. Apakah kita bisa menahan beberapa sentimen negatif dari global itu? Kita masih akan lanjutkan usai jeda dialog kita pemirsa. Tetaplah bersama kami di Spesial Dialog.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Mari kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Imron. Nah, kita saat ini Indonesia memang dalam kondisi ekonomi yang cukup kuat. Bahkan dari mata uang kita saja ini sebenarnya dibandingkan mata uang lainnya cukup bertahan ya Pak Imron. Artinya aktivitas ekonomi kita ini sudah cukup baik. Tapi ketidakpastian perekonomian global ini kan luar biasa labil ya, belum stabil saat ini. Apakah menurut Anda kita mampu menahan guncangan-guncangan dari sentimen global ini Pak Imron? Baik ya, kalau kita berbicara kan harus berbasis data. Betul. Ya Julieta ya. Jadi kemarin itu ada laporan dari IMF dan ADB ya. Ini dua institusi keuangan yang kredibel. Ya, ya. Bisa dipercaya. Dan mereka mempunyai metode untuk menghitung kekuatan perekonomian suatu negara ya. Jadi kita tidak bisa ragukan lah. Betul. Mereka memprediksi bahwa pada akhir tahun ini Indonesia akan mencapai pertumbuhan ekonomi 5%. Baik. Sementara tingkat inflasi itu menjadi 4%. Masih oke ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya. Pada tahun anggaran 2023 mereka memprediksi Indonesia lebih baik lagi. Pertumbuhan ekonominya 5,3%, sementara inflasinya menurun ke 3,3%. Artinya we are on the right track ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan mereka mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara terbaik di dalam mengelola perekonomiannya. Jadi kita harus optimis ya. Saya berdasarkan data itu kita harus optimis bahwa Indonesia akan mampu keluar dari kemelut ekonomi ini sebagai bangsa pemenang. Dan kita ini adalah bangsa petarung, bukan bangsa yang tidak bisa bertarung begitu. Betul. Bayangkan misalnya di Sri Lanka, ya kepala negaranya lari. Nah kebetulan teman saya juga itu pernah datang ke Indonesia bertemu dengan kita. Iya, ada beberapa negara yang berdampak sangat signifikan sehingga hampir tidak mampu bertahan, tapi kita bisa mampu bertahan dengan situasi seperti ini. Tapi menurut Anda Pak Imron, mungkin sedikit bagaimana kita melihat kebijakan pemerintah kita selama pandemi ini khususnya, menurut Anda apa yang perlu dievaluasi mungkin Pak Imron? Kalau menurut hemat saya, evaluasi pertama ya, kita perlu menghadirkan keadilan. Keadilan itu adalah bagaimana kita menerapkan konsep gotong royong, filosofi bangsa kita ini. Tetap di situ ya. Jadi yang kuat membantu yang lemah juga membantu yang kuat, sehingga kita bisa menciptakan masyarakat yang gotong royong ya. Dengan gotong royong ini saya kira semua kesulitan kita bisa hadapi lah. Ya apalagi saya katakan tadi kan kita bangsa petarung ya. Kita bukan bangsa seperti bangsa-bangsa lain yang gampang patah ya. Kalau kita lihat bagaimana pemerintah Indonesia selama ini kan cukup memanjakan ya masyarakat dengan harga subsidi ini, subsidi BBM Pak Imron. Bagaimana sih dampak dari kalau misalnya pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi? Meskipun mungkin dari sisi masyarakat ya mungkin enjoy aja menerima gitu Pak Imron. Kalau mempertahankan ya, tidak menyesuaikan, saya kira ya sebagai pengamat ya, saya kira itu opsi tidak akan diambil oleh pemerintah. Masalahnya adalah dua. Pertama, seberapa besar, dan kemudian kemarin Rektor UI menyampaikan the golden midway-nya, dia katakan naikkanlah kurang lebih 30-40%. Tapi bantalan sosial diperkuat dengan menyasar kelompok yang benar-benar terpapar kepada kebijakan atau kenaikan harga. Tapi tentunya kan ada dampak-dampak yang akan dirasakan oleh pemerintah nantinya dengan bagaimana ada bantalan sosial, tapi kan untuk subsidi BBM yang selama ini kita rasakan ini kan sangat dirasakan oleh banyak sekali masyarakat. Artinya memang pemerintah akan mendapatkan dampak juga nantinya Pak Imron. Ya, saya kira pemerintah sudah mengkalkulasi semua konsekuensinya ya, apa yang akan terjadi. Yang penting adalah bagaimana pemerintah make sure ya, meyakinkan bahwa bantuan sosial itu melalui program bantalan sosial yang diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo itu benar-benar mencapai sasarannya, mencapai targetnya. Dengan demikian, kan yang terpapar itu adalah keluarga-keluarga yang tidak mampu kan. Nah, apabila bantalan sosial, program bantalan sosial ini benar-benar menyentuh mereka, saya yakin mereka juga akan mengerti, karena semua negara juga mengalami hal yang sama ya. Ini bukan spesifik Indonesia saja. Ini semua negara menghadapinya, dan bagaimana negara-negara itu termasuk Indonesia, negara yang kita cintai ini bisa mampu keluar dari kemelut ini
dengan tanpa memberikan beban yang berlebih atau berlebihan kepada segmen masyarakat kita. Iya, Pak Imron, prediksi dari Anda sendiri risiko yang akan dialami pemerintah jika memang menyesuaikan harga BBM bersubsidi apa saja sih, Pak Imron? Saya kira yang pertama tentu kembali lagi ya, tentu adalah ya pihak-pihak yang melihat ini sebagai suatu peluang untuk melancarkan kritik-kritik ya, tapi kritik di negara demokrasi Sah-sah saja. sah-sah saja gitu ya, sepanjang mereka tetap menganut atau memegang prinsip-prinsip demokrasi, menyalurkan aspirasinya kepada instrumen demokrasi. Apa itu? Instrumen demokrasi itu DPR, parlemen, media yang bebas, partai politik yang bebas. Jadi sah-sah saja saya kira. Kalaupun ada protes-protes itu, ya itu sah-sah saja di negara demokrasi. Dan Indonesia sudah committed sebagai suatu negara demokratis ya. Ya, bagaimana nanti kebijakan kira-kira andai saja pemerintah memang akhirnya mendapatkan angka bagaimana nanti harga BBM subsidi ini akan dijual, kemudian juga bantalan sosial fixnya berapa begitu, akan berpengaruh tidak kepada daya beli masyarakat menurut Anda? Jadi begini ya, ini profesor dia yang menyampaikan ini ya, dan ekonom itu mengatakan ya kenaikan itu kurang lebih 30-40%. Ya. Dengan demikian kenaikan itu kan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Ya. Daya beli masyarakat yang turun itu di-offset oleh bantalan sosial gitu. Jadi daya beli masyarakat saya yakin tidak akan terpengaruh secara signifikan. Akan berpengaruh tapi tidak signifikan. Tidak signifikan. Oke, apa sih yang masyarakat harus tahu Pak Imron jika memang pemerintah akhirnya memutuskan akan membuat kebijakan terhadap penyesuaian harga BBM subsidi menurut Anda? Kalau menurut saya we are all in ya. Ini adalah masalah kita bersama gitu. Ya, ini bukan hanya masalah pemerintah, ini adalah masalah bangsa kita. Jadi dalam kesulitan itu persatuan dan kesatuan, guyup itu penting. Ya, dan saya yakin pemerintah juga sudah memberikan penjelasan-penjelasan ya kepada stakeholders. Mudah-mudahan apabila nanti ya, saya juga tidak bisa I cannot speak on behalf of the government kan. Kita tidak tahu kapan itu nanti diumumkan ya. Tapi kita saya kira masyarakat rakyat sudah maklum lah ya. Semua yang saya temukan itu para pakar, para pengamat mengatakan memang tidak bisa lagi kita mempertahankan subsidi BBM ini. Oke, memang masyarakat harus mengetahui bagaimana apa situasi yang kita hadapi, tapi juga pemerintah harus memberikan banyak sosialisasi juga ya Pak Imron di waktu yang sama. Oke, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Spesial Dialog. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Spesial Dialog, masih bersama dengan Pak Imron di sini, pemerhati kebijakan publik. Nah kalau kita lihat ya Pak ya, tadi kita sudah kira-kira mengetahui apa saja yang sebenarnya pemerintah ideal lakukan dengan situasi seperti saat ini. Tapi tentunya kita ingin tahu juga kira-kira angka yang tepat ataupun kira-kira bagaimana jumlah yang bisa membuat kita bertahan, misalnya bantuan sosial sebesar 24 triliun rupiah ini itu sebenarnya cukup nggak untuk bisa tetap menggerakkan perekonomian kita di tengah penyesuaian harga BBM subsidi? Baik ya, jadi data yang diberikan dan berdasarkan data itu diambil kebijakan itu sudah dihitung ya. Datanya tentu dari Kementerian Sosial lah itu ya. Jumlah dari yang mengikuti program bantuan tunai langsung itu kurang lebih jumlahnya 20,6 juta ya. Itu kan tentu angka itu tidak datang tiba-tiba. Itu pasti datang dari Kementerian Sosial dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Sementara pekerja itu sudah didata 16 juta orang ya. Dan kemudian untuk to cushion further itu kan sudah dialokasikan 2% dari dana transfer umum itu ya, dari pemerintah sudah kasih instruksi kepada pemda itu. Nah kembali kalau menurut saya hitungannya berdasarkan perhitungan itu kurang lebih 30-40% kenaikannya ya. Tapi ada juga yang mengatakan, para pakar mengatakan bisa tidak dibuat semacam bertahap gitu ya, bertahap. Tapi saya kira mungkin bisa
ada kisaran Pertalite ya, kisaran 10.000, 11.000 begitu. Oke, kalau misalnya itu kita ngomongin soal angka ya Pak Imron. Nah, tadi Pak Imron juga sempat menyebut ya bagaimana Rektor UI juga memberikan pendapat tentang ini gitu, bahwa memang kita tidak bisa dalam situasi saat ini tetap mempertahankan subsidi BBM. Ada pendekatan the golden midway yang ditawarkan oleh Prof. Ari Kunchoro. Apakah ini pendekatan yang tepat? Saya kira betul. Pertama ya, saya sangat mempercayai, serahkanlah urusan itu kepada para ahlinya gitu. Nah, Rektor UI ini dia rektor, tapi sebenarnya backgroundnya adalah ekonom ya, dan dia tentu datang dengan konsep golden midway ini tidak sembarangan ya. Dia katakan ada dua itu elemennya. Yang pertama adalah menaikkan antara 30-40% dan kemudian diiringi secara bersamaan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terpapar. Nah ini saya kira tepat ya, karena dia ahlinya ya. Jadi saya percaya bahwa itu sudah dikaji secara matang oleh beliau. Artinya memang yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana skema pastinya nih tentang bagaimana untuk penyesuaian harga dan juga bantalan sosialnya nanti. Nah ini ada solusi penggunaan energi bauran serta baru dan terbarukan untuk menggantikan energi fosil. Ini kan salah satu alternatif sebenarnya ya. Nah bagaimana di tengah situasi seperti saat ini agar lebih efektif untuk energi baru terbarukan ini Pak Imron? Begini ya, kalau kita melihat tren 50 tahun ke belakang, itu tidak ada yang namanya harga minyak itu turun. Mungkin turun beberapa pekan, kemudian naik lagi. Gitu. Jadi sejarahnya itu memang menanjak begitu ya. Nah, saya ingin ya, kalau menurut hemat saya, momentum yang diciptakan, tekanan yang diciptakan oleh krisis energi akibat dari konflik global, ini dimanfaatkan untuk ya, melancarkan ya, atau lebih katakanlah lebih menggiatkan upaya kita untuk menemukan atau menggunakan energi baru dan terbarukan. Dan Indonesia mempunyai sumber yang sangat banyak ya, dari mulai air, dari mulai gas bumi, tenaga surya, itu kita banyak ya. Jadi mungkin sudah tiba saatnya juga ya, krisis energi dunia yang dirasakan dampaknya oleh Indonesia ini dimanfaatkan sebagai suatu momentum untuk kita menggiatkan industri energi baru dan terbarukan. Ini menjadi sebuah alternatif dan tampaknya ini akan menjadi tren hingga beberapa tahun ke depan ya Pak Imron, yang melihat bagaimana energi fosil ini memang makin lama makin tergerus juga. Tapi ini saya dapat informasi ya bahwa hari ini harga Pertamax ini kan turun, artinya memang ada fluktuasi gitu ya untuk harga BBM ini. Bagaimana sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, tetap ada penyesuaian untuk harga BBM subsidi tapi tetap variabel fluktuasinya dipertimbangkan juga gitu Pak Imron. Oh ya, tentu kita juga tidak, we cannot deny the fact ya, bahwa kalau terjadi fluktuasi harga minyak pada pasar internasional tentu mempengaruhi juga harga di dalam negeri. Tidak jarang kita dengar turun juga di dalam negeri, tapi tentu seperti yang saya katakan itu adalah trennya itu selalu naik. Nah, tren kenaikan inilah yang sekarang kita rasakan menjadi suatu beban terhadap APBN kita dan juga APBN negara-negara lain ya. Bukan ini, this is not Indonesian specific gitu ya. Oleh karena itu kita manfaatkanlah momentum ini untuk menggalakkan ya penggunaan dari energi baru dan terbarukan dan melakukan research. Indonesia punya banyak sumber-sumbernya gitu. Dalam membuat sebuah kebijakan nih Pak Imron ya, tentunya kan ada variabel yang bisa berfluktuasi. Nanti kira-kira formulasi untuk kebijakannya harus seperti apa sih Pak Imron? Karena kan memang ada variabel-variabel yang terus berubah dan dinamis begitu. Ya, saya kira ya itu tadi faktor-faktor ekonomi itu kan tidak fix ya, dia fluktuatif lah ya. Nah, saya kira dengan demikian Indonesia dan dalam hal ini pemerintah tentu sudah menyiapkan policy alternatives ya untuk mengantisipasi suatu peristiwa-peristiwa dadaan ini gitu. Dan kita mempunyailah
sumber daya manusia untuk merancang kebijakan yang bisa mengantisipasi semua kesulitan yang dihadapi bangsa kita. Baik. Nah, di situasi saat ini kebijakan yang tepat sekali itu sangat dibutuhkan. Tapi menurut Anda kurang lebih kalangan masyarakat yang mana yang akan terdampak paling pertama ataupun paling awal begitu kalau ada kebijakan baru? Ya itu tadi yang paling terdampak itu adalah kelompok masyarakat yang sudah diidentifikasi oleh pemerintah sebagai kelompok keluarga prasejahtera ya, yang penghasilannya memang tidak hanya di bawah UMR, barangkali juga ada yang bekerja secara occasionally gitu ya. Baik. Jadi jumlahnya sudah diidentifikasi 20,6 juta, itu besar itu. Baik. Dan tadi sudah disebut juga bahwa pemerintah sudah menyisihkan 24,17 triliun ya. Pada tahap pertama ini saya kira untuk 3 sampai 4 bulan ke depan, 1 semester ke depan, saya yakin itu sudah mampu untuk meredam lah ya kemungkinan pemerintah menyesuaikan harga. Baik, jika BBM. memang kalangan masyarakat itu yang paling berdampak, Pak Imron, terakhir ya sekaligus closing statement. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dengan kalangan tersebut, di kalangan tersebut, dan juga apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa meredam gejolak dari dampak di kalangan masyarakat? Dari perspektif penerima ya, bantalan sosial ini, program bantalan sosial ini, saya kira mereka harus turut juga melakukan pengawasan melalui sosial media ya, melakukan laporan-laporan ya kepada kementerian dan lembaga terkait bahwa program ini menguntungkan kami, tapi kalau ada katakanlah penyelewengan, mereka langsung melaporkan kepada instansi terkait sehingga bisa langsung direktify. Itu dari segi perspektif penerima ya. Dari pemerintah yaitu menciptakan stringent verification system, memeriksa ya dengan ketat bahwa penyaluran ini benar-benar sampai secara berkeadilan kepada masyarakat yang butuhkan. Transparansi diperlukan juga. Oh iya, transparansi, akuntabilitas itu penting. Baik, baik. Tentunya diharapkan apapun kebijakannya, kebijakan yang nanti sudah pasti akan dilemparkan kepada masyarakat ini bisa menyelamatkan APBN kita dan juga tentunya tetap mensejahterakan masyarakat Indonesia. Saya yakin itu. Baik, Pak Imron, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, sampai sukses jumpa selalu. lagi ya. Sampai jumpa. Ya pemirsa, demikianlah tadi spesial dialog kita kali ini menakar penyesuaian harga BBM bersama Profesor Imron Khotan. Saya Jelita Pambadua beserta seluruh kru yang bertugas undur diri, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.